Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Adila Azkiah. Saat ini bertugas di UPT SMPN 1 Salim Paung sebagai guru mata pelajaran IPS. Pernahkah Bapak Ibu menemui peserta didik yang memiliki minat belajar yang rendah dan fokus belajar yang juga rendah? Dalam video yang saat ini tayang di depan Bapak Ibu, merupakan kondisi real yang saya temui ketika pertama kali ditempatkan di sekolah pengabdian saya saat ini. Saya menemui peserta didik yang mudah bosan, gampang letih, tidak fit, mengantuk, atau melakukan kegiatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembelajaran. Ada beberapa penyebab yang membuat anak memiliki minat pembelajaran yang turun disertai dengan fokus pembelajaran yang turun. Dari beberapa penyebab tersebut, salah satunya yaitu adalah penggunaan gawai yang masif saat ini di masyarakat. Penggunaan gawai yang masif saat ini membuat anak pada usia dini sudah terbiasa menonton konten-konten singkat seperti video singkat 15 detik atau 30 detik yang ada di TikTok dan Instagram. Hal ini berdampak fokus anak yang mudah terpecah, terganggu, dan hal-hal lain yang membuat fokus itu menjadi sedikit. Hal ini dalam pembelajaran berakibat anak mudah bosan terhadap pembelajaran yang dalam jangka waktu yang panjang. Kan anak-anak sudah tidak terbiasa lagi untuk membaca buku. Membaca buku menjadi hal yang membosankan bagi anak-anak. Hal ini tentu berdampak negatif bagi anak, di mana buku merupakan sumber mereka untuk belajar. Anak-anak SMP saat ini hanya bisa membaca tanpa mengetahui intisari dari bacaannya. Permasalahan lain adalah peserta didik juga belum terbiasa bekerja sama dalam pembelajaran berkelompok. Pembelajaran berkelompok dianggap sebagai beban dalam penugasan. Dalam kelompok, peserta didik memberikan beban kepada peserta didik yang dianggapnya rajin, sehingga tidak jarang tugas ini hanya dibuat oleh satu orang anak dan anak lain hanya menumpang nama saja. Sebagai seorang guru hebat, tentu kita harus bisa merancang pembelajaran yang mendukung kebutuhan siswa dan menyenangkan bagi siswa. Dalam video ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran saya, yaitu permata. Permata, peserta didik yang bekerja sama, berkarakter literasi, dan aktif dengan metode transferhan dan media pembelajaran interaktif. Adapun langkah pertama yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan di atas, yang pertama yaitu memodifikasi modul ajar. Saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan metode transferhan atau harta karun. Setelah mempersiapkan modul ajar, saya melakukan penyiapan terhadap perlengkapan yang dibutuhkan dalam games transferhan, meliputi instruksi yang digunakan dalam games, soal yang akan diselesaikan, identitas kelompok, dan menentukan pos-pos yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat pencarian harta karun. Langkah berikutnya yang saya ambil yaitu saya membuat media pembelajaran interaktif berbasis Canva. Media pembelajaran ini dibuat agar peserta didik dapat memanfaatkan gawainya secara lebih terarah untuk pembelajaran. Pada media pembelajaran interaktif ini ada beberapa fitur yang saya sematkan, mulai dari bagian pendahuluan, petunjuk penggunaan, materi berbasis teks, materi berbasis video, latihan soal, kuis, dan referensi yang dapat dibaca oleh peserta didik. Pada media pembelajaran interaktif ini, peserta didik dapat menekan fitur-fitur yang mereka butuhkan. Kegiatan selanjutnya yang saya lakukan adalah kegiatan pembelajaran itu sendiri. Kegiatan pembelajaran dilakukan pada awalnya sama dengan awal pembelajaran yang lain. Lihat di sekitarnya, ada teman yang nggak hadir hari ini? Ada siapa, Faiz? Tuhan. Anak ibu ada yang sudah jajan hari ini? Sudah jajan apa saja? Es lalu? Apa, Faiz? Roti, kue, dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Untuk mengenyangkan perut ya? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar bahwa tidak hanya kita butuh makan, kita tidak hanya butuh minum, tapi kita butuh banyak hal untuk keseharian kita. Dimana kita hari ini akan belajar mengenai jenis-jenis kebutuhan. Tujuan pembelajaran hari ini, anak ibu dapat mengklasifikasikan apa saja jenis-jenis kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan manusia.
Oke, ada tadi yang udah membeli es, ada yang udah membeli roti. Lalu kita kasih tahu apa saja kebutuhan kita yang sehari-hari, apalagi selain makanan, apa kebutuhan kita. Setelah itu, peserta didik yang telah duduk berkelompok akan mendengarkan aturan main yang akan dijelaskan oleh guru. Dan ada yang kertas ini. Di sini anak-anak ibu harus menyelesaikan permasalahan yang ada di kertas ini. Bagaimana anak-anak ibu dapat menemukan pos-pos yang telah ibu sebar mengenai soal-soal kita di lingkungan sekolah saat ini. Lalu ketika anak-anak ibu sudah menemukan pos tersebut, Setelah mendapatkan aturan main, peserta didik akan mendapatkan kertas yang merupakan clue untuk menemukan pos-pos harta karun. Setelah mendapatkan kertas clue, peserta didik akan berdiskusi untuk menentukan tempat di mana harta karun itu berada. ada sebuah papan, di mana di sana ditempel berbagai karya siswa dan informasi. Carilah aku dan ikuti petunjuk berikutnya. Setelah kamu menemukanku. Kira-kira di mana ya? Kayaknya di aula deh. Kayaknya di mading. Ayo kita lihat. Ketika peserta didik telah sampai di pos, peserta didik akan menemui beberapa soal yang harus mereka jawab secara berkelompok. Dalam menjawab soal ini, peserta didik dapat menggunakan media pembelajaran interaktif yang telah diberikan linknya oleh guru dengan melihat materi-materi atau fitur-fitur yang ada dalam media pembelajaran tersebut. Setelah menjawab semua pertanyaan pada pos tersebut, peserta didik menempelkan bintang yang diberikan oleh guru pada pos tersebut, tanda kelompok tersebut telah sampai pada pos yang dimaksud. Setelah menyelesaikan satu pos, peserta didik kembali ke ruangan kelas untuk meminta clue berikutnya mengenai pos kedua. Setelah mendapatkan clue untuk pos kedua, peserta didik lanjut melakukan perjalanan ke pos kedua dan menjawab soal-soal yang ada di sana menggunakan media pembelajaran interaktif. Dan begitu seterusnya hingga peserta didik menyelesaikan semua pos-pos yang ada. Jika semua pos telah dilalui oleh kelompok, maka jawaban setiap pos tersebut akan ditempel pada kertas yang dibagikan oleh guru. Peserta didik berikutnya diminta untuk mempresentasikan hasil dari soal-soal dan jawaban yang mereka temui di setiap posnya. Untuk memantapkan pemahaman peserta didik nantinya diberi waktu untuk melihat media pembelajaran interaktif kembali melalui membaca teks materi dan menonton video materi. Seperti biasa, suasana mal sangat ramai saat awal. Setelah waktu diberikan, peserta didik nantinya akan melakukan asesmen akhir pembelajaran di media yang telah diberikan oleh guru. Itulah strategi pembelajaran menggunakan metode tracer hunt dan media pembelajaran interaktif. Berikut merupakan tanggapan ataupun respon dari rekan sejawat dan siswa itu sendiri. Pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu Dila pada kelas 8 itu sangat menarik, yaitu harta karun, karena pembelajaran ini baru bagi anak dan anak tersebut kebanyakan adalah anak yang kinestetik. Jadi ia sangat bersemangat dalam pembelajaran IPS. Pembelajaran dengan metode harta karun sangat menyenangkan dan membuat saya lebih memahami pembelajaran IPS. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan kami mudah memahaminya. Sekian video pembelajaran mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semoga Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari video tersebut. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.